Pasar keuangan Turki hancur lebur di tengah protes keras masyarakat atas penahanan rival politik utama Presiden Tayyip Erdogan. Bursa Turki ambruk bahkan diberlakukan trading halt karena bursa jatuh sangat dalam. Bursa Turki ditutup di 9.044,64 pada perdagangan Jumat 21 Maret 2025. Bursa jatuh 7,81% dan memperpanjang rekor negatifnya selama 4 hari. Dalam 4 hari tersebut, bursa ambruk 16,73%. Dalam sepekan, bursa Turki jatuh 16,57%. Ini adalah rekor terburuknya sejak 2008 saat terjadi krisis keuangan global. Pada Oktober 2008, bursa Turki jatuh 17,6% sepekan. Bursa Turki juga menjadi yang terburuk di dunia sepanjang bulan ini. Aktivis perdagangan di bursa Turki bahkan sempat dihentikan atau dibekukan, yakni pada Jumat pukul 11.27 waktu Turki, setelah bursa terjun 7,01%. Tidak hanya bursa saham, mata uang lira juga ambruk. Lira Turki ambruk 2,3% dalam sepekan. Mata uang lira ditutup di posisi 37,36 lira per 1 US dollar. Nilai penutupan kemarin berada di atas level terendah sepanjang masa di 37,56 lira per 1 US dollar yang dicatat Rabu pekan ini 19 Maret 2025. Secara keseluruhan, lira telah melemah 6,7% sejak awal tahun ini. Obligasi negara Turki yang berdenominasi dolar juga mengalami penurunan selama 3 hari berturut-turut. Dengan obligasi bertenor panjang kehilangan 2 sen dan menuju kerugian mingguan lebih dari 3 sen. Angka tersebut adalah yang terbesar sejak Januari 2024. Data S&P Global Market Intelligence menunjukkan biaya asuransi utang Turki terhadap resiko gagal bayar juga meningkat 18 basis poin menjadi 322 BPS, tingkat tertinggi sejak Maret 2024. Mata uang lira diperdagangkan pada 38,0050 per dolar AS, tidak berubah dari. Ambruknya pasar keuangan ini tetap tidak terhindarkan, meskipun Bank Sentral telah mengambil langkah agresif dalam beberapa hari terakhir. Bank Sentral Turki dilaporkan telah menjual sekitar 10 miliar dolar cadangan devisa setelah lira mencapai rekor terendah pada Rabu. Selain itu, Bank Sentral Turki yakni Central Bank of the Republic of Turkey atau CBRT mengambil langkah likuiditas untuk membatasi volatilitas dan meredam permintaan falas. Bank Sentral juga menangguhkan lelang repo 1 minggu dan menaikkan suku bunga pinjaman overnight menjadi 46%. Para ekonom memperkirakan langkah ini setara dengan pengetatan kebijakan moneter sebesar 350 hingga 400 basis poin. Langkah-langkah ini diperkirakan akan meningkatkan biaya pendanaan yang dapat membebani neraca bank atau menyebabkan kenaikan suku bunga pinjaman serta penurunan volume kredit. Menteri Keuangan Turki, Mehmet Şimşek, pada Jumat 21 Maret 2025 mengatakan bahwa fluktuasi pasar bersifat sementara dan langkah-langkah yang diperlukan sedang diambil. Dalam pertemuan dengan anggota Dewan Asosiasi Perbankan Turki
atau TBB. Saat acara buka puasa, Şimşek menegaskan bahwa program ekonomi Turki tetap dijalankan dengan tekad dan pemerintah memiliki instrumen yang diperlukan untuk menanganinya. Bank sentral berjanji untuk mengetatkan kebijakan jika terjadi kemerosotan signifikan dan berkelanjutan dalam inflasi. Sementara itu, suku bunga overnight naik 134 basis poin menjadi 43,64% menurut data yang tersedia. Perkembangan ini telah menghilangkan harapan akan pemangkasan suku bunga bank sentral pada pertemuan berikutnya yang dijadwalkan pada 17 April. Dengan inflasi yang menurun, Bank Sentral telah memangkas suku bunga kebijakannya sebesar 750 basis poin sejak Desember menjadi 42,5%. Keputusan ini diambil setelah siklus pengetatan selama 18 bulan yang membalikan kebijakan tidak ortodoks sebelumnya. Sebelumnya, investor memperkirakan siklus pelonggaran akan terus berlanjut sepanjang tahun. Dia menambahkan bahwa langkah Bank Sentral minggu ini menunjukkan adanya permintaan falas yang lebih tinggi dari perkiraan. JP Morgan, setelah kenaikan suku bunga overnight, memperkirakan Bank Sentral akan mempertahankan suku bunga kebijakannya di 42,5% pada April dan baru melanjutkan pemangkasan suku bunga mulai 19 Juni. JP Morgan menilai bahwa meskipun mereka tidak mengantisipasi perubahan kebijakan yang besar, masih ada ketidakpastian apakah perkembangan ini dapat memicu guncangan sentimen yang lebih besar. Krisis dalam pasar keuangan Turki dipicu penahanan wali kota Istanbul, Ekrem İmamoğlu, oleh pihak berwenang. Ekrem disebut-sebut berencana melakukan kudeta oleh oposisi. Penahanan ini menambah serangkaian tindakan hukum terhadap tokoh oposisi yang dianggap bermotif politik untuk membungkam perbedaan pendapat. Penahanan ini memicu gelombang protes dengan ribuan orang turun ke jalan di berbagai kota. Ribuan warga Turki juga melakukan aksi demonstrasi besar-besaran pada Kamis 20 Maret 2025. Meskipun pemerintah memberlakukan larangan terhadap aksi unjuk rasa di jalanan. Mereka memprotes penahanan wali kota Istanbul, Ekrem İmamoğlu, yang dianggap sebagai tindakan anti-demokrasi. Oposisi menyalahkan Presiden Recep Tayyip Erdogan atas langkah hukum ini dan menilai bahwa penahanan İmamoğlu merupakan upaya politis untuk membungkam lawan politik menjelang pemilu. Aksi protes berlangsung di berbagai kota, termasuk Ankara, Izmir, dan Istanbul, dengan bentrokan antara demonstran dan kepolisian. Di beberapa universitas, mahasiswa ikut turun ke jalan, sementara di Istanbul, ribuan orang berkumpul di kantor pemerintahan kota, meskipun pihak berwenang telah memasang barikade di sejumlah titik strategis. İmamoğlu yang berusia 54 tahun dan merupakan rival utama Erdogan dalam politik Turki, ditahan pada Rabu dengan tuduhan korupsi dan membantu organisasi teroris. Oposisi mengecam tindakan ini sebagai upaya kudeta dan menilai bahwa pemerintahan Erdogan tengah berusaha mencegah İmamoğlu dari berpartisipasi dalam pemilu mendatang.
Ozel menambahkan bahwa partainya akan secara resmi mencalonkan Imamoglu sebagai kandidat presiden dalam pemungutan suara internal yang dijadwalkan pada Minggu 23 Maret 2025.